Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahman Hidayatullah dengan NIM 23 20 20 11 Nah, di sini kita akan mengerjakan UAS analisis wacana dengan judul narasi akademisi singgung Gibran. Oke, kayaknya ini sangat menarik ya untuk kita kupas bersama-sama. Next. Oke, di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini yaitu media massa sesuai perannya berfungsi sebagai pemberi informasi, pemberi identitas pribadi, sarana integrasi dan interaksi sosial serta sebagai sarana hiburan. Nah, kita kan pasti mengetahui bahwasannya media sangat berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat. Masyarakat dengan mudah dipengaruhi dengan arah opini yang memang kesana kemari kan gitu ya, yang digiring oleh media untuk menjalin relasi antara wacana dan kekuasaan. Next. Di sini ada analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis bahwasannya tidak ada media massa yang sepenuhnya netral. Media bukanlah suatu aturan yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas lengkap dengan pandangan bias dan pemihaknya. Nah, analisis wacana merupakan suatu kejadian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, di dalam teori informasi, bahasa sangat dianggap sebagai alat dapat menyampaikan suatu benda melalui percakapan, ucapan, dan tutur kata. Selanjutnya, nah ini yang akan kita bahas. Wah, sangat menarik bukan? Lanjut saja ke selanjutnya. Di sini kita mengambil salah satu model Van Dijk, analisis wacana kritis model Van Dijk. Nah, analisis wacana kritis, model ini bukan hanya semata-mata menganalisis teks. Ingat loh, bukan hanya teks. Tapi juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat tentunya. Dan bagaimana kognisi atau pikiran dan kesadaran yang membentuk dalam berpengaruh terhadap teks yang dianalisis. Selanjutnya, di sini ada struktur menurut Van Dijk. Jadi menurut Van Dijk, melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Dan ia membaginya dalam ketiga tingkatan. Yang pertama itu ada struktur makro, kedua ada superstruktur, yang ketiga ada struktur mikro. Nah, selanjutnya kawan-kawan, di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data ialah memahami dan menganalisis data yang diperoleh dari tempo.co mengenai akademisi singgung Gibran. Teks yang dianalisis yaitu sumber data primer berupa analisis berita yang langsung dengan proses membaca dan memahami dari media artikel tempo.co. Yang kedua yaitu teknik analisis data. Di sini teknik analisis teks terdiri dari beberapa struktur tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung tentunya. Ada 3 tingkatan, yaitu ada struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Kemudian mencari dan mengklasifikasikan kalimat dan maknanya sesuai dengan 3 unsur di atas. Selanjutnya, di sini ada stylistik atau retoris meliputi gaya, penulisan, dan grafis. Oke, di situ kita lihat ya di sebelah kanan itu ada artikelnya. Nah, gaya penulisan atau deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan narasi dari sebuah judul dalam berita yang ada di sebelah kanan itu akademisi singgung Gibran. Selanjutnya, di sini ada grafis. Sebagaimana pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, tentunya huruf yang dibuat ukurannya lebih besar pasti ia adalah judul dari sebuah berita. Nah, di sini judulnya adalah akademisi singgung Gibran. Semestinya malu jadi cawapres dibantu paman yang pengaruhi putusan MK. Selanjutnya di sini ada superstruktur atau skema atau alur ya. Teks atau wacana umumnya mempunyai skema dari pendahuluan sampai akhir tentunya. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk satu kesatuan arti kata. Di bawah nih,
Akademisi singgung Gibran harusnya malu jadi cawapres dibantu paman yang pengaruhi putusan MK. Ternyata ada juga yang mengatakan tidak seharusnya cawapres mempunyai sanak famili melakukan perbuatan seenaknya. Alur wacana pada berita yang dimaksud ialah salah satu sebagai berikut. Nah, yang di sebelah kanan. Tempo.co Jakarta, pakar hukum tata negara Herlambang Wiratman mengatakan adanya putusan Majelis Kehormatan atau MK-MK atas pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman. Sudah sepatutnya Ketua Mahkamah Konstitusi itu mundur malu atas pelanggaran berat yang dilakukan. Selanjutnya, selain Anwar Usman atau AU menurut Herlambang, Gibran Raka Buming Raka juga semestinya punya rasa malu dan mundur karena putra sulung Presiden Jokowi atau Jokowi itu bisa menjadi calon wakil presiden secara cepat karena pamannya. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada struktur mikro. Yang pertama ada analisis semantik, yaitu latar. Latar merupakan elemen wacana yang dapat dipengaruhi arti kata yang ingin disampaikan. Seperti, selain Usman, menurut Herlambang, Gibran Raka Buming Raka juga semestinya punya rasa malu dan mundur putra sulung Jokowi itu bisa menjadi calon wakil presiden secara cepat karena pamannya. Anwar Usman yang memutuskan perkara di Mahkamah Konstitusi. Paman gitu yang terlibat dalam konflik kepentingan menurut Herlambang. Selanjutnya di sini ada detail. Detail elemen ini berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan oleh seorang wartawan. Nah, dari tempo.co dia juga memasukkan Herlambang juga apresiasi sekaligus menyesalkan putusan tersebut tidak sejalan dengan kualifikasi sanksi pemberhentian yang diberikan bagi profesi hakim yang melakukan pelanggaran etika berat. Menurut Herlambang, sesuai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 41, Anwar Usman harusnya tidak sekedar diberikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi biasa, tetapi diberhentikan dengan tidak hormat. Seperti itu, ada apresiasinya dan ada tekanannya. Next, di sini ada objektif. Yang saya terima dan yang saya baca elemen ini bisa melihat apakah teks itu disampaikan secara eksplisit atau tidak. Yang pertama di sini ada Gibran ingin menjadi cawapres ternyata mengundang banyak singgungan, di antaranya para akademisi. Karena hal tersebut dirasa melanggar kode etik dan hukum yang ada selama ini, layaknya hal positif yang berdampingan dengan sisi negatif. Dan di sini media Tempo.co juga memaparkan bahwa beberapa bukti nyata terkait anak muda yang ingin menjadi wakil presiden. Ternyata itu adalah putusan MK yang dimana seorang paman yang merubah hukum yang menjadikan pelanggaran berat. Dan yang terakhir di sini ada Tempo.co ingin mengutarakan satu sisi yang terjadi pada satu orang yang sama. Hal itu ditandai dengan adanya pemaparan yang begitu gamblang dan yang sangat jelas kita ketahui atas keterangan-keterangan dari satu sisi sekaligus. Serta judul yang digunakan pun mempunyai makna sekaligus penjelasan. Akademisi singgung Gibran. Seorang Gibran yang memang diutarakan oleh Tempo.co. Semestinya malu jadi capres dibantu paman yang pengaruhi putusan MK. Seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, jadi kawan-kawan kita sudah sampai di kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan 4 poin dari artikel tersebut. Yang pertama, melalui teori analisis model, yaitu dari Van Dijk, yang sistematis dapat dengan mudah menemukan latar permasalahan dari sebuah berita melalui analisis struktur makro. Dalam analisis ini ditemukan kalimat struktur makro pada berita yang terkait ialah seorang anak muda yang ingin bisa mempengaruhi putusan MK oleh pamannya sehingga melakukan hal yang melanggar kode etik. Yang kedua, dari analisis tersebut disimpulkan bahwa Tempo.co selalu berusaha menonjolkan singgungan pelanggaran kode etik yang memang disinggung oleh akademisi dengan memberikan ekspresi di setiap apa yang ada sangkut pautnya dengan pelaku, yaitu Gibran. Yang ketiga,
ada maksud dan kecenderungan yang ingin disampaikan media Tempo.co terhadap kasus tersebut sebagai keanehan di sebuah kabinet kepemerintahan. Yang terakhir di sini, dengan menggunakan teknik analisis wacana, kita berharap mampu menjaga keamanan dan ketertiban negara supaya tidak mudah yang namanya kita terprovokasi, terbakar itu kan oleh suatu berita yang belum bisa kita analisis terlebih dahulu, yang kita belum bisa menganalisa lebih jauh apa maksud dari pemberitaan tersebut, dan bisa membandingkan dengan berita-berita yang diterbitkan oleh media lainnya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Sepertinya kita sudah di ujung. Saya terima kasih. Aranjen saya pokoknya. Saya pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang salah dan kekurangan mohon dimaafkan karena di sini kita masih belajar. Terima kasih juga kepada Pak Rama, dosen mata kuliah analisis wacana yang telah memberikan kita waktu untuk belajar analisis wacana. Semoga kita bisa bertemu lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.